Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu uraian hikmah dan mau'idhah hasanah serta doa, yang kami mohonkan kepada beliau, Buya Ar-Razi Hashim Pengasuh Ribat Nuronia dari Tangerang. Namun apabila dalam menghantarkan acara banyak menjumpai kekeliruan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, Buya Ar-Razi Hashim, waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a man atahu al-iman wal ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Gimana kabar? Dari tadi bahasa Jawa, sekarang bahasa Indonesia. Atau bahasa Araban mau? Kaif haluk? Bi khair gitu ya. Mata tazawwajtunna? Udah pengen aja ya. Yang sama-sama kita hormati Simbah Nyai Hajah Nur Khalimah Khudari yang berkah wirid-wirid beliau tempat ini Allah berkahi dengan sholawat. Alhamdulillah. Beliau ini pemegang sanad dalail termasuk tertua di Pulau Jawa. Langsung dari Mbah Yai Dalhar ya. Ini sanad silsilah tua, sangat tua sekali. Jadi kalau disebut dalam ilmu hadis disebut sanad ali, sanadnya tinggi. Maka adinda para santri ini beruntung. Cila, adinda. Beruntung menjadi murid dari beliau dan murid anak-anak beliau. Beruntunglah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dapat mengikuti riadoh-riadoh beliau. Ya.
Begitu juga yang kita hormati Ibu Nyai Hajah Faizah binti Abdurrahman, Hajah Faizah Abdurrahman, Al-Thalis Kiai Al-Haj Nur Makhin Khudari, begitu juga Raisul Ma'had Kiai Haji Daman Huri Saleh dan zaujah beliau Bu Nyai, dan sahabat saya yang sangat mengerti sosial media, Gus Yusuf Khudari, mata Allah ya Tuhan. Semoga beliau-beliau diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Ini untuk orang tua santri, tidak salah naruh anak di sini ya. Dulu Imam Bukhari supaya dapat guru yang silsilahnya tinggi, beliau melakukan perjalanan pakai onta. Coba bayangin pakai onta. Bayangin aja dulu. Pakai onta dari Rusia, beliau melakukan perjalanan sampai ke Makkah. Sempat ngitung nggak? Nggak pernah hitung ya? Kan ada GPS. Ada sekitar 1000 kilo lebih. Berapa? 1000 kilo lebih. Pakai onta. 1000 kilo itu dari Jakarta sampai Bali, lebih. Pakai onta. Itu Imam Bukhari gak sempat kawin di tengah jalannya. Beliau ketemu kayak orang-orang ya secantik Adinda inilah lewat. Karena dulu para santri dulu dapat dauh dari kiainya. Kalau bahasa Arabnya vulgar saya ganti. Al-ilmu maqtu'un baina yadayil mar'ah. Itu aslinya gak begitu kalimatnya. Kalau Gus Yusuf ngerti itu bahasa Arabnya ya. Setelah dipoles. Ilmu itu berhenti kalau sudah di hadapan wanita. Itu kalau yang ngomong laki-laki. Kalau yang ngomong Adinda ini gimana? Al ilmu bukan maktuun lagi, munqati'un. Putus. Iza kulta qabiltu. Emang ngerti? Ngerti nggak Bu? Kalau yang pernah nyantri paham ya, kata ibu-ibu ini dulu, gara-gara bapakmu, al ilmu munqatiun, iza qulta qabiltu nikahaha. Jika kamu mengatakan aku terima nikahnya, selesai ya. Itu pengalaman Gus Yusuf. Ngajinya di rumah saja katanya. Alhamdulillah. Baik, mau ngaji kita apa kita? Apa? Jangan keras-keras. Kita buka kitab di depan ini ada I'anatut Thalibin. Tapi karena ada kitab tafsir, kita mulai tafsir dulu. Jalalain. Tafsir jalan lain. Ini syarat aja, syarat baca kitab aja. Supaya barokah ikhtitamnya ya. Kitab Jalalain ini tips. Kalau belajar kitab, pelajari pengarangnya. Siapa sebenarnya pengarang kitab itu? Kitab ini ditulis oleh dua Jalal. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin
As-Suyuti. Yang paling masyhur Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti dari kampung Asyut. Itu di mana? Di Magelang. Gak ada di Magelang kampung Asyut. Yang ada orang-orang Ciut. Asyut itu wilayah Mesir. Tuh, kitab dari Mesir nyampe ke Magelang. Canggih nggak? Orang Mesir nulis, yang baca orang Magelang. Betul-betul aneh. Saya tuh pengennya orang Magelang nulis, yang baca orang Mesir. Imam Suyuti, beliau itu setelah umur 40, ini bukan untuk ditiru para kiai, para ustadz, para gawagis ya. La tattabi'u. Umur 40 dia sudah nggak mau ngajar. Jadi dia ngajar dari umur 20-an sampai umur 40. Habis itu beliau kerjanya cuma 2. Kawin sama nulis. Nikah sama nulis. Asing gak tuh? Makanya karya beliau lebih banyak dari umurnya. Karyanya sekitar 700 kitab. Yang nulis Imam Suyuti kok saya yang dapat applause. Itulah karomahnya wali-wali Allah zaman dulu. Dia nulis kitab lebih banyak dari umurnya. Karena kalau dihitung umur gak mungkin sampai. Tapi mereka sanggup. Inilah karomat para aulia dari kalangan ulama. Jadi ulama karomahnya bukan jalan di atas air. Bukan masuk air gak mati-mati. Itu lebih canggih wali ikan. Ikan masuk air mati gak? Jadi kalau belajar zikir supaya tahan di air, cemen. Tahu cemen gak? Belajar zikir supaya bisa ngawang, terbang. Lebih hebat burung merpati. Bener? Gak pernah zikiran, gak pernah nyantri, bisa terbang. Jadi kalau kita manusia yang normal, yang paling indah itu jalan kaki di bumi. 2 kaki apa 4 kaki? Ya, udah bersyukurlah ya. Gak usah pakai kayak Superman. Superman itu kurang canggih, kolornya di luar. Suatu kali Imam Suyuti, dia ini agak sulit belajar, terutama belajar matematika. Sama kan kalian? Kalau belajar matematika tuh langsung ingat kawin. Imam Suyuti, dia dengar kalau minum air zam-zam, doa mustajab. Maka dia nabung, dia berangkat waktu masih remaja, lalu minum air zam-zam. Ini khas, dianjurkan berdiri, minum air zam-zam. Habis kita tawaf, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, lalu kita jalan, ambil air zam-zam, minum berdiri, mengikuti Rasulullah pernah minum berdiri, minum air zam-zam. Apa kata Nabi SAW? Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu dapat jadi wasilah doa dikabulkan apapun yang diniatkan. Jadi kalian nih, kalau susah dapat jodoh, belum juga, masih muda juga ya. Minum air zam-zam, doa, ya Allah, zawijni rajulan salihan, mubkiran, ajilan. Ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang soleh. Seharusnya ditambahin solihan, qoniyan, atharian. Soleh, suaranya bagus, tapi kere. Pas lagi lapar, suaminya bilang, Neng, kita baca Quran yuk. Mending senengnya ngerti, kalau baca Quran dapat menghilangkan lapar.
Dia bengong aja, Mas, jangan baca Quran, perutku lapar. Imam Suyuti praktekkan itu. Maka dia berdoa, ya Rabb, jadikan ilmu hadisku seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu nggak Ibnu Hajar Al-Asqalani? Tahu nggak Ibnu Hajar Al-Haytami ya? Ama anak kurang ajar, tahunya? Ya. Ibnu Hajar ada dua, coba diingat-ingat. Ibnu Hajar Al-Haytami, orang Mekah. Yang kedua orang Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada dua ya. Nggih. Taib. Bang Taib. Imam Suyuti kecil, tidak lama habis itu belum ngaji hadis. Kitab seperti ini bisa beliau khatam 5 kali. Sekali baca langsung ingat, biar lebih mantap diulang 2-3 kali. Wow. Tadi saya mulai paham ketika tadi sowan ke Gus Ali, cucu Mbah Dalhar, beliau menghikayatkan mbah kami menghatamkan kitab Al-Um 1 jilid juga ya. Sittina marrah, isyrina marrah. Berapa tadi saya lupa, 20-60. Anggaplah banyak ya. Itulah hafalan kita berubah-ubah. Imam Suyuti meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i dulu saat sakaratul maut, putrinya nangis. Ya kayak adik-adik inilah ya. Nangis. Nangisin ayahnya hendak wafat. Wajar ya? Takut ditinggal nanti siapa yang akan menjamin hidupnya. Nih, ini pelajaran bagi kita semua. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai putriku, apa yang engkau takuti? Rumah ini sudah aku khatamkan di dalamnya 4.000 kali Al-Quran. Imam Syafi'i. Saya dengar Mbah Nyai Nur Halimah, hafizahullahu ta'ala, beliau kalau ada anaknya bangun rumah atau pesantren dikhatamkan dalail 4.444 kali. Maka bolehlah saya katakan, siapapun yang nyantri di sini kecipratan barokahnya. Walaupun Mbah Nyai enggak merasa sahibatul barokah, beliau hanya mengamalkan yang didapat. Orang dulu itu ilmu nggak perlu banyak-banyak, yang penting dapat 1 diamalkan. Kalau anak-anak sekarang banyak ilmu, banyak ilmu, ya udah nanti amalin ya dalailnya, diamalin dalailnya, jangan cuma dalail hobi doang yang diamalin. Tahu dalail hub nggak? Sinyal-sinyal cintrong. Bacanya bukan kitab dalail, tapi muka kitab, Facebook, TikTok, sama apa? Instagram. Bid'ah semua itu. Baik, itu Imam Suyuti ya. Imam Suyuti dulu pernah berdoa, maka beliau mengatakan, sejak saat itu tidaklah aku baca 1 kitab lalu aku lupa. Enggak pernah. Beda sama kalian ya. Kalau kalian tidaklah aku belajar 1 kitab kecuali lupa. Ini Imam As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina, dengan sanad silsilah guru kita yang bersambung kepada Al-Hafiz Al-Mufassir Al-Faqih Al-Mujtahid Mutlaq Al-Imam Abi Abdurrahman As-Suyuti qal ya. Bismillahirrahmanirrahim, kata beliau, alhamdulillahi hamdan muwafiyan li'ni'amih. Segala puji, itu terjemahan lama. Alhamdulillah itu segala puji, tapi terjemahan baru, terima kasih ya Allah. Itu makna alhamdulillah ya.
Kalau zaman-zaman abad 1600 itu berapa? Abad 17. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Aceh, 20 tahun ngaji di Mekah, Madinah, pulang-pulang terjemahannya itu segala puji. Orang dulu ngerti. Kalau orang dulu mengatakan segala puji artinya thanks God gitu. Syukran ya Rabb. Terima kasih ya Allah. Anak-anak sekarang disebut segala puji. Dia taunya temannya namanya Puji Astuti. Ada? Tuh kan ada. Puji Lestari. Puji Mentari. Alhamdulillah hamdan. Puji-pujian. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Allah dengan hamdan. Dengan pujian yang muafian. Yang dapat menyempurnakan ni'amih terhadap nikmat-nikmatnya. Syukur itu ada dua. Syukur nikmat, ada syukur mun'imul ni'mah. Syukur terhadap nikmat, yang kedua lebih tinggi. Syukur kepada yang memberi nikmat. Apa bedanya? Apa bedanya, Bu? Udah mulai ngantuk ya? Masa ngeliat saya ngantuk, Bu? Gimana, Dek? Ngantuk gak? Taruh saya jodohin sama Ono. Yang digenteng, no? Tuh, salah fokus kan? Kalian memang patuh-patuh ya. Baik. Syukur nikmat itu boleh disebut syukur matre. Tahu syukur matre gak? Tambah duit, tambah cinta. Itu syukur nikmat. Kalau syukur mun'imun ni'mah, bersyukur berterima kasih kepada si pemberi, bukan karena banyak yang dia beri. Ini khusus untuk perempuan karena bakal jadi istri. Masa jadi suami? Nanti kalau di beberapa wilayah ada suami-suamian. Serius. Perempuan ada yang jadi suami-suamian. Santri lagi, tamatan pesantren. Ini menyedihkan ya. Dia cari suami gak ada, jadi cewek jadiin suami. Rambutnya mengerikan. Syukur kepada pemberi nikmat, ini hanya bisa dipahami dengan babul mahabbah, bab cinta. Serius? Mau diajarkan bab cinta? Kalian ini emang para pencintrong. Cinta itu, kalau kalian udah senang sama seseorang, dikirimin pulpen. Pulpen murah apa mahal? Tapi goresannya tembus ke dalam hati. Betul. Atau saya nih, saya dulu waktu nyantri, dikirimin sama dikirimin apa? Dikirimin pembatas buku. Itu sampai sekarang berbekas di kolbu. Dulu ya. Jadinya bukan sama dia kok. Harganya murah, tapi terasanya sampai sekarang. Karena yang dipandang bukan pemberian, yang dipandang siapa yang memberi. Paham gak tuh? Maka orang kalau sudah kenal kepada kekasihnya, yang dia pandang bukan berapa yang diberi kekasihnya, tapi yang penting engkau bersamaku wahai kekasih. Yang penting ada yang dikasih walaupun apa adanya. Itu kalau sudah cinta dengan yang memberi. Allah itulah yang maha memberi. Kalau sudah kenal kepada Allah, jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah jatuh cinta kepadanya, sedikit pun terasa besar.
Tapi kalau belum cinta, nanti kalian akan ngalami itu. Ada orang senang sama kita, sama kamu maksudnya. Senang, demen, tapi kita gak senang. Terus dia ngajak nraktir. Ya udah, kita kerjain, ajak orang 10. Biar langsung bokek. Ngerjain orang yang naktir. Tapi kalau sekali sudah suka, yang suka ini masih kere, belum sanggup naktir. Baru sanggup naktir pakai mie pangsit, mie ayam. Tapi rasanya itu ayamnya hidup lagi di dalam badan. Serius ini. Ada yang cerita sama saya begitu. Aku ditraktir wong sugih, orang kaya, gak efek. Nek, ngeliat mukanya nek. Tapi ditraktir sama si doi. Pakai mie ayam di tepi jalan. Debu-debu bertebangan. Tapi rasanya Masya Allah. Itulah alhamdulillahi hamdan muwafian li'ni'amih mukafian limazidih. Artinya hampir sama ya. Muwafian, mukafian artinya sama. Yang dapat menyetarai nikmatnya atau menyamai sekufu dengan ketambahannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di sini enggak pakai ala, wa alihi wa sahbihi wa junudih. Nah, ini unik nih. Beliau ini menambahkan sholawat junud. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alih dan keluarganya. Kalau keluarga masuk keturunannya, ya. Karena ada kelompok namanya Rafidhah, pembenci sahabat. Semenjak saat itu ulama kita menambahkan di sholawat wasahbih. Dulu wasahbih itu masuk ke dalam wa alih. Apa arti wa alih? Keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali bukan Ali. Ali berarti keluarga. Kullu ummati sayyidina Muhammad aluh. Semua umat Nabi Muhammad adalah keluarganya. Tapi semenjak muncul kelompok yang menyamakan dirinya pecinta Ahlul Bait, tapi mereka membenci sahabat-sahabat Nabi, maka ditambahkanlah wa ala alihi wa sahbih. Ditambahkan oleh Imam Suyuti, Imam Mahalli, wa junudih, dan tentara-tentara Rasulullah. Tentara Rasulullah ini sampai akhir zaman. Ya, pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء bla 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 sampai akhir. Nah, kita langsung masuk ke ayat pertama biar dapat berkah tafsirnya ya. Suratul Fatihah Makkiyah 7 ayat bil bismillah. Surat Fatihah itu turunnya di Mekah. Ini versi ahli tafsir. Kalau versi ahli hakikat bukan Makkiyah tapi Arsyiyah. Turunnya di Arash. Namun Makkiyah itu berarti turun sebelum hijrah. Nabi naik ke Arash Allah, diundang oleh Allah untuk sujud di atas arasnya. Bukan ngopi-ngopi ya. Lalu diturunkan surat Al-Fatihah langsung di arasy Allah. Maka oleh ahlul haqaiq surat Fatihah disebut surat Arsyiyah. Surat apa? Arsyiyah. Karena peristiwa ini terjadi sebelum hijrah ke Madinah, berarti disebut periode Mekah, maka disebut Makkiyah. Kalau sekarang maki-makian orang sukanya. 7 ayat
7 ayat bil bismillah, dengan ayat Maksudnya apa? Bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Dengan demikian, maka kalau baca Fatihah dalam sholat, jika jadi imam wajib dijaharkan. Inilah yang diijtihadkan oleh Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kata beliau, ulama ahlul Quran ittifaq, sepakat, Bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah, maka membacanya wajib jahron, bukan sirron. Tapi kalau ada imam baca sir, kita maklumi. Ulama yang pakai sir, bismillahnya dikecilkan, dia menggunakan riwayat ahlul hadis, bukan riwayat ahlul Quran. Nah, ini bocoran buat kalian nih, semoga nanti pusing ya. Dalam ilmu riwayat ada namanya mutawatir. Apa namanya? Yaitu satu ayat, satu surat atau Quran itu diriwayatkan, diajarkan setiap generasi lebih dari 10 orang. Orang tua kalian mulai bingung nih sebagian nih ya, ngomong opo iki. Namanya mutawatir. Yang pernah nyantri masih ingat pasti ya. Namanya apa? Mutawatir. Dan mutawatir itu mustahil salah dan bohong, mustahil. Al-Quran yang kita dapatkan sekarang dan semua qiraah yang 7, semuanya sepakat. Berapa qiraah? 7. Semuanya sepakat Bismillah adalah ayat pertama. Mutawatir. Sedangkan ada satu riwayat yang mengatakan Bismillah tidak dibaca Rasulullah. Riwayat ini disebut syaz. Apa arti syaz? Ganjil. Tahu ganjil? Semua pakai baju putih kecuali ada enggak? Nah, semua dia tuh berdua tuh. Berempat ya. Semua pakai baju putih kecuali ada 4 orang. Itu kan syaz namanya. Apa? Nggak ngerti aku. Sab'u ayat bil bismillah in kanat minha. Kalau memang dianggap oleh ulama bagian darinya, itulah yang benar. Wasabi'ah, yang ketujuhnya, siratal ladzina, sampai akhir surat, ghairil maghdubi ila akhiriha. Ya. Wa yuqaddiruha fi awwaliha qulu liyakun ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min makulil ibad. Ini enggak usah diterjemah ya, ntar panjang. Kita langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya di sini Bismillahirrahmanirrahim tidak ditafsirkan. Langsung ke Alhamdulillahirabbil. Kata beliau, alhamdulillah jumlah khabarnya qusuda biha thana'u 'ala Allah bi madmudiha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqun li ay yahmaduhu wallahu 'alima 'ala al-ma'bud bihaqqi rabbil alamin. Alhamdulillah jumlah khabariyah. Apa arti jumlah khabariyah? Yaitu gitu ya. Ya udah gitu. Khabar, apa arti khabar? Mengkhabarkan. Ya. Yang dimaksud adalah as-sana'u 'alallah, pujian terhadap Allah. Yang terkandung di dalamnya makna annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi. Allah itu memiliki semua pujian. Bapak Ibu, ini cantik atau ganteng? Ada cewek ganteng? Cantik nggak? Bilang aja cantik biar mereka seneng. Cantik apa ganteng? Oke. Bapak Ibu yang ngelukis muka anak atau siapa?
Dulu waktu hamil, gambar nggak? Hidungnya maju dikit. Jadi yang hidungnya agak ke dalam tuh dulu ini ya, ketiban buku kali ya. Ya. Atau pas naik motor, jatuh. Ya begitu, mancungnya jadi ke dalam. Coba tanya sama orang tua kalian, apakah bapak ibu yang membuat muka kami begini? Pengennya ibu, anaknya mirip dia. Pengennya bapak, mirip aku aja. Benar gak? Maka ibu-ibu tuh sedih kalau bilang, kok gak mirip kamu? Tuh kesel banget tuh ibu-ibu ya. Benar gak? Tapi ada yang bangga, biar perbaikan keturunan. Bapak ibu ini, asbab mereka lahirlah kalian. Tapi mereka tidak pernah melukis wajah kalian. Sekarang orang bilang, wajahmu cantik dek. Kita senang gak? Senang karena merasa cantik. Senang karena merasa memiliki kecantikan. Benar? Padahal yang melukis wajah kalian siapa? Beneran? Allah seniman dong. Ada al-musawwir. Allah itu menyebut dirinya apa? Al-musawwir, yang maha melukis rupa-rupa. Ada yang kembar nggak? Coba naik tangannya. Ada yang kembar nggak? Banyak juga ya. Masya Allah. Udah turun. Itu kalian mirip sama kembarannya. Identik. Coba tanya sama bapak kalian. Itu gimana cara membuatnya? Biasanya bingung juga tuh. Iya ya. Kok bisa mukanya identik? Tapi semirip-mirip anak kembar, beda nggak wajahnya? Ini cantik, ini cuantik. Ya, cuan. Jangan salah paham. Ketika itu ada kok beda, berarti yang melukisnya sangat luar biasa. Pernah lihat lukisan mahal? Saya habis ketemu di Bandung pelukis hebat. Itu kalau ngelukis harganya di atas 100 semua. 100 juta, di atas 100 juta. Bukan 100 perak. Kalau dia selesai ngelukis, dia buat tanda tangan di samping bawahnya. Tanda kalau ini karya dia. Udah ketemu belum tanda tangan Allah di wajah kita? Belum. Ya Allah, wajahnya begitu nggak tahu. Ada tanda tangan Allah di situ. Ya, tanda tangannya nggak mesti bentuk, nggak mesti begitu. Tapi ketika kita melihat, ya Allah, ini wajahku bukan aku yang buat. Bukan bapak ibuku yang buat. Tapi engkaulah yang melukisnya langsung. Ini produk air ketuban semua ini. Sekarang jadi cantik, sok-sok harum lagi. Air ketuban. Bener? Ingat gak dulu waktu minum air ketuban? Tuh, itulah hebatnya Allah. Yang jorok-jorok Allah lupakan kan? Maka ketika ada orang muji kalian, kamu cantik neng. Kamu pinter dek. Maukah kamu aku nafkahi? Kalau ada yang begitu, dia bukan lagi puji kita. Dia lagi muji yang melukis wajah ini. Maka merindingnya bukan karena dipuji, tapi merindingnya karena ingat yang maha terpuji. Gitu maksudnya. Kalau begitu, kelepok-kelepok langsung jawabnya ya. Itu pelet abadi. Alhamdulillahi Rabbil. Apa arti Rabbil Alamin? Ay maliku jami'il khalqi. Boleh dibaca malikun jami'al khalqi. Minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim. Wa kullum minha
yutlaqu alaihi alamun. Rob itu bukan Robi temanku namanya Robi. Robbi. Apa arti Rob? Rob artinya pemilik, pencipta, penguasa, pengatur. Bisa ulang? Apa arti Rob? Pemilik. Tuh kan, hafalannya rusak, generasi micin. Generasi TikTok begini nih. Ya Allah. Pencipta, pemilik semua makhluk. Kita ini makhluk bukan? Makhluk artinya yang dicipta, yang dibuat. Ada dulu yang gak dicipta, tiba-tiba keluar dari kolong WC. Tikus tuh ya. Baik itu ins, manusia. Depan saya ini manusia gak nih? Samping kiri kanan? Yakin manusia? Jangan-jangan malaikat? Jangan-jangan bidadari? Seneng amat digodain. Wal malaikati, ada jin. Kenapa disebut jin? Li'annahu junna alaihil basar. Karena mata dihalangi untuk memandangnya, maka disebut jin. Dulu namanya Jan, Banul Jan. Dikirimlah Nabi Syith. Nabi siapa? Nabi Syith ini disuruh membacakan doa-doa di semua pelosok bumi. Dimanapun dia bacakan doa, maka di tempat itu tiada lagi yang bisa melihat jin. Jin langsung tertutup alamnya. Malam ini hadir dia sebagian. Alhamdulillah. Senang amat. Wal malaikah, dan para wad dawab, dan semua yang melata di muka bumi. Mulai dari kecoa, semut, masuk semua tuh. Ya. Nggak ada satupun makhluk kecuali dicipta oleh Allah Subhanahu. Makanya Imam Ahmad itu mengatakan, kalau kamu tersesat di padang rumput, di padang pasir, dimanapun, di tengah hutan, maka berteriaklah, ya ibadallah, wahai hamba Allah, daluni, tunjukkan kepadaku jalan. Ya, tapi kalau kalian tersesat di alam percintaan, wah itu susah. Manusia, ini kita, bisa ngelihat saya ke depan? Bisa. Wujud nggak nih? Maka ini alam. Bisa ngelihat yang samping kiri kanan saya? Yang di sini nih. Bisa lihat nggak? Yang di atas? Tuh. Padahal ada loh. Kok nggak bisa lihat? Karena alamnya sudah berbeda. Setiap kita ini ada malaikatnya. Lahir kita, Allah kirim malaikat plus syaitan melahirkan anak. Jadi kalian ini syaitannya banyak banget ini. Ya. Benar nggak? Nggak tahu ya. Maka kita kasih tahu barusan. Alam, apa makna alam? Alam itu artinya tanda. Apa arti alam? Tanda bahwa ada yang menciptakannya. Di tubuh kita ada alam darah, ada alam pembuluh darah, ada alam kulit, ada alam rambut. Di dalam diri ini ada alam nafs, jiwa, ada alam kolbu. Nah, yang kalian kalau jatuh cinta terus jantungnya berdebar. Ujian jantung berdebar. Sama kan? Ketemu si doi jantung berdebar. Ketemu guru killer jantung berdebar. Jantungnya berdebar sama, tapi rasanya berlainan. Ketemu musuh jantung berdebar. Bener? Beneran, kalian banyak musuh ya? Jadi ketika jantung berdebar bukan berarti rasanya sama, rasanya berlainan. Maka alamnya kolbu itu beragam, ada alam cinta, ada alam benci, ada alam kenangan. Itu yang suka ngenang-ngenang seseorang tuh ya. Wa minha yutlaqu alaihi alam. Nah, ini yang disebut sebagai alamul insi, alamul jinni la ghairi dzalik ya.
Wa ghalaba fi jam'ihi bil ya wan nun, ya. Maka supaya disebut jamak, alam ditambahin ya nun, alamin berarti semua alam, ya. Nah, itu dulu ya. Ini baru satu kitab nih. Baru satu ayat, alhamdulillahirabbil. Kalau nggak diloncat-loncat kapan selesainya juga nih. Inilah baru sedikit penggalan dari tafsir Al-Jalalain, ya. Mau dapat sanadnya nggak? Mau ijazahnya? Taib, ajaztukumul hadirin wal hadirat, kitab al-tafsir, tafsir Jalalain, kama ajazani masyayikhi. Jawab, qabilna. Qabil al-Fatihah. Amin. Masya Allah. Sekarang kita baca Hasyiah I'anatut Talibin. Ini judulnya termasuk aneh. Jamak talib apa? Tulab. Ada nggak bilang talibin? Nggak ada kan? Nah, karena untuk menyamakan judulnya ala halli alfazi fathil mu'in, maka dipakailah jamak yang tidak ghalib, jamak yang tidak biasa dipakai. Talib jamaknya tulab. Jarang kan orang pakai talibin. Talibin ini secara kaidah sah, tapi la yasta'miluhu ahlul lughah, tidak dipakai oleh ahli bahasa, urfan wa lughatan, ya. Secara uruf ataupun secara bahasa baru beliau yang pakai. Namanya Sayyid Abu Bakar Utsman ibn Muhammad Syata ad-Dimyati al-Bakri, disebut dengan Bakri Syata. Apa nama pendeknya? Bakri Syata. Wafatnya 1300 Hijriah. Sekarang 1443. Berarti udah 100 berapa tahun? Tuh ketahuan kan ilmu hisabnya kacau. Wafatnya 1300, sekarang 1443. Berapa tuh? 143. Beliau ini guru dari Syekh Mahfud At-Tirmasi Al-Jawi. Guru daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Guru daripada Syekhana Khalil Bangkalani, ya, dan beberapa masyayikh yang lain. Adapun di Magelang ada tadi Mbah Dalhar. Di daerah mana nih, Jawa Timur, Mbah Hashim Asy'ari. Mereka berguru kepada murid pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini Sayyid Bakri Syata. Punya murid namanya Syekh Mahfud At-Tirmasi dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Mereka berdua punya murid Mbah Dalhar termasuk Mbah Hashim Asy'ari. Mereka punya murid, jadilah salah satu di pesantren ini. Jadi kalian nyambung kepada pengarang kitab Syekh Bakri Syata. Dulu kitab ini dikaji di Mekah, Bu. Sekarang anaknya Bapak Ibu ngaji kitab ini. Canggih nggak? Keren nggak? Bangga nggak punya anak? Kitab dulu dikaji di mana? Di Mekah. Sekarang dikaji di kota Magelang. Al-Makki. Al-Magelangi. Kita baca dikit ya.
Panjang banget nih. Jadi kitab ini disebut hasyiah. Hasyiah itu pinggir atau syarah pinggiran. Beliau sedang mensyarah kitab Fathul Mu'in. Apa nama kitabnya? Udah ngaji belum? Khatam. Khatam. Itu kelas apa yang khatam? Alfiyah apa? Aliyah? Masya Allah. Ini kalau saya masih semuda kalian, saya pengen ngaji lagi itu. Gombal ya. Apa kata beliau? Ini setelah membuka dengan alhamdulillah dan sholawat, beliau menyebutkan hadis, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu, ciri-ciri orang yang diberkahi Allah, yufaqihu, pakai fi'il mudhari'. Allah akan selalu fahamkan dia agama sampai mati. Jadi nyantri itu secara formal betul sampai apa tadi? Alfiyah dan aliyah. Tapi kalau ingin dapat keberkahan, yufaqihu fiddin, selalu tidak pernah berhenti difaqihkan masalah agama. Ilmu fiqh dulu semua ilmu agama disebut fiqh. Begitu kata Imam Ghazali dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Tapi ketika ahli fikih sudah mulai ganti orientasi arahnya, belajar ilmu fikih supaya jadi PNS, supaya jadi dosen, supaya bergaji tetap tiap bulan, maka bergantilah niat para fuqaha. Ditulislah kitab Ihya Ulumuddin untuk menjelaskan ilmu fikih tidak lagi menghantarkan orang kenal Allah, tapi orang belajar fikih sekarang pengen cari dunia. Berarti dia belum yufaqihu fiddin. Lalu beliau mengatakan, wa ba'du fayaqulu afqarul wara ila rabbih. Berkata makhluk yang paling fakir kepada Allah, Allah yang zil ata, yang maha memberi pemberian, anugerah. Abu Bakrin ibn al-marhum Muhammad Syata. Jadi Abu Bakar ini dulu pernah ke Pulau Jawa, pernah ke Pulau Sumatera. Ketika sampai di Pulau Sumatera, dia ambillah satu santri namanya Ahmad Khatib, dibawa ke Mekah. Itu yang jadi imam di Mekah, namanya Ahmad Khatib Al-Minang. Gurunya Mbah Dalhar, gurunya Mbah Hashim ya. Innahu lamma waffaqani Allah Ta'ala liqira'ati syarhil alimul allamah al-arif al-kamil murabbil fuqara'i wal muridin wal afadil al-jami' al-asnafil ulum al-hawili makarimil akhlaq ma'a daqaiqil fuhum Syekh Zainuddin ibn Syekh Abdul Aziz ibn al-Alamah Syekh Zainuddin muallif Hidayatul Adhkiya ila Tariqil Awliya ibn Syekh bin Ali bin Syekh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibari Al-Fannani Al-Musamma fi Fathul Mu'in bi syarhi Qurratul Ain bi Muhimmatiddin sampai bla 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 tijahal Baitil Haram. Nah, jadi beliau cerita nih. Mau dengar ceritanya enggak, Bu? Ini enggak ada barisnya loh, Bu. Canggih loh anak-anaknya baca kitab yang enggak ada barisnya. Kayak Quran tapi enggak ada harokatnya, kan canggih tuh. Jadi kalian ini sakti-sakti juga ya. Bisa baca Quran enggak berbaris. Salahnya 7 kali. Kata beliau, setelah Allah izinkan aku membaca syarah daripada orang yang sangat alim, yang sangat arif billah, yang akhlaknya sangat bagus, bernama Syekh Zainuddin ibn Syekh Abdul Aziz bin Alama Syekh Zainuddin, pengarang Hidayatul Azkiya, bin Syekh Ali bin Syekh Ahmad Syafi'i Al-Malibari. Judul kitabnya Fathul Mu'in ya. Di mana ngajinya? Tijahal Baitil Haram, menghadap ke Baitul. Jadi ngajinya depan Masjidil Haram. Sekarang kitab ini nggak boleh dikaji di sono, nggak boleh.
Jadi kitabnya dulu dikaji di Masjidil Haram, sekarang pindah ke Magelang. Katabtu alaihi hawamish tahullu mabnahu wa tubayyinu ma'nah. Maka aku terinspirasi untuk menulis penjelasannya. Summa ba'da tamamil qiraah talaba minni jumlatun minal asdiqa. Aslahu li wa lahumul hal wa sya'an tajridatil kalhamamish wa jam'aha. Setelah aku tulis catatan, kata kawan-kawan, dijadiin kitab aja Tuan Syekh. Maka beliau tulis menjadi hasyiyah, dikasih judul I'anatut Talibin. Dan beliau di sini mengatakan tawassaltu. Jadi setelah banyak yang minta jadiin kitab aja Tuan Syekh, maka beliau mengatakan tawassaltu bi sayyidil ajami wal arabi. Aku bertawassul dengan nabi yang merupakan nabinya orang Arab dan nabi yang bukan Arab. Faja'atil bisyaratu bil isyarah. Maka datanglah kabar gembira dengan isyarat. Wa syara'tu fi tajrid, lalu aku fokuskan, lalu aku namakan pendek kata samaituhu i'anatut talibin ala halli alfazi fathil mu'in. Coba judulnya apa? I'anatut talibin ala halli alfazi fathil. Ulangi dong. I'anatut talibin ala halli zawaji. Jangan salah baca. Ala halli alfazi fathil mu'in. Jadi beliau mengatakan supaya aku mantap, aku tawassul dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah tawassullah kitab ini masih diberkahi sampai sekarang dan yang membacanya juga dapat berkah. Ya. Maka nih para kiai, para gawagis, para ustadz, kalau hendak diberkahi karyanya, bertawassullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung tulis, kirim, tulis cetak, jangan. Tunggu dulu bisyarah bil isyarah. Seperti kitab ini, faja'atil bisyaratu bil isyarah. Datanglah kabar gembira yang mengisyaratkan, ajarkan kitab ini, tulis kitab ini. Maka sampai hari ini mulai dari ujung Aceh sampai ujung negeri Indonesia, selama masih ada pesantren, orang baca kitab ini. Dan tidak ada di dunia negeri yang paling banyak baca kitab ini kecuali Indonesia. Alhamdulillah. Maka untuk pengarangnya dan guru-guru kita semua kita kirimkan Al-Fatihah. Amin. Gimana? Kayaknya hati saya sudah nggak mau nerusin dia. Karena bagian sini agak berat matanya. Dimaklumi kalau kalian ngaji sampai besok pagi juga kuat ya. Gaya. Yang penting tabarukat baca bagian depannya ya. Wa bihadza ajaztukum jami'a. Qabiltu. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah SWT. Jadi nanti kalau kalian ngaji kitab, boleh mengijazahkan kitabnya. Ya. Selesai ngaji kitab sama murid, ijazahkan. Itu sudah boleh. Boleh pakai sanad guru kita di sini atau sanad saya juga boleh. Ya. Sanad kita ada yang jalur Syekh Yasin Al-Fadani, ada yang jalur murid-murid dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, ada jalur Syekh Hasan Masyad, banyak ya. Semuanya ulama Mekah. Jadi kita kembalikan sanadnya ke Mekah. Maka ini kabar gembira buat kita semua.
kitab-kitab yang kita baca ini dulu ulama ngaji di sana, tapi karena akidah orang di sana sekarang sudah dirubah oleh pemerintahnya, oleh ulamanya, kitab-kitab ini sudah nyebar di banyak negeri dan yang paling banyak mempelajarinya ulama dan santri di negeri ini. Oleh karena itu, boleh saya sebut wali-wali Allah sudah memekah dan memedinahkan Indonesia. Ya, ini syukur nikmat kita kepada Allah SWT. Dan negeri ini menjadi negeri yang paling bebas untuk orang yang mengamalkan ajaran Islam. Maka jangan emosi lagi berjuang untuk atas nama Islam, ya. Udah banyak kebebasan untuk kita semua. Tinggal kita syukuri, jangan banyak emosi. Udah jam berapa? Lanjut kitab tuh gimana? Gimana Gus? Mau kitab apa lagi nih? Waduh, Fathul Izar. Itu kitab rahasianya rahasia. Alfiyah. Mana alfiyahnya di sini? Alhamdulillah nggak ada. Ya udah nggak ada. Ya, ini aja nih. Ini ada Qutul Habib Al-Gharib Tausyih ala Ibn Qasim. Dikit aja ya. Tausyih ala Ibn Qasim. Ini yang saya cinta dan suka dari kitab ini. Bukan karena kalian yang ngaji. Karena ditulis oleh Maulana al-Imam al-Alim al-Allamah al-Kutub al-Syahir al-Alim al-Kabir Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi. Dulu semua ulama Nusantara disebut al-Jawi. Bukan berarti dia orang Jawa, bisa jadi dia orang Banten, bisa jadi orang Aceh, bisa jadi dia orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Lombok, Madura, semuanya disebut al-Jawi. Jawi itu artinya apa? Jauh, apa arti jauh? Al-jauh barid, apa artinya? Apa arti jauh? Apa arti jauh? Jauh, ya salam. Al-jauh, jauh apa arti jauh? Al-hawa, udara. Oh, bulat. Al-jauh, maka dulu orang sebut negeri kita, negeri di atas angin atau di bawah angin. Karena jauh, cocok logi. Tahu cocok logi nggak? Emang begitu dari sononya, ya. Jadi waktu Ibnu Battutah datang ke negeri kita disebut ini negeri di bawah angin atau di atas angin, ya. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau ini sebenarnya masih keturunan dari Asy-Syarif Hidayatullah di Cirebon, ya, benar. Cireboni. Gelarnya apa? Sunan Gunung. Orang ngira pohon jati, padahal jati itu orang sana kalau baca za itu jim. Sunan gunung yang fana dalam cinta pada zatinya Allah. Itu disebut, itu makomnya beliau, fana fizzat, fizzati, maka disebut az-zati. Orang sana bacanya jati. Sama kayak di Tuban ada Mbah As-Samarqandi. Sama orang Jawa diganti Mbah Asmoro. Makanya pada seneng love-lovean, gini-gini. Apalagi banyak kan yang dirubah-rubah namanya, ya sesuai lafaznya orang lokal. Syekh Nawawi ini adalah guru daripada Syekhana Khalil.
guru juga daripada Syekh Mahfud At-Tirmidzi dan ayah beliau. Ya. Syekh Nawawi ini punya murid pejuang-pejuang di negeri ini. Dulu ada namanya di Banten Syekh Arsyad At-Tawil. Dibuang ke Manado, meninggal di sana. Jadi pejuang. Jadi imam-imam kita ketika mereka mendidik murid pulang-pulang jadi mujahid. Bukan mujahad. Jadi mujahid. Beliau setelah mengkaji kitab Matan Takrib lalu hasyiahnya, beliau kemudian menulis hasyiah baru lagi ya. Waduh, jenggotnya banyak banget ini. Makanya kiai-kiai Jawa jenggotnya hilang, udah pindah ke kitab. Coba lihat, ada kiai kalian yang berjenggot nggak sini? Gus Yusuf jenggotnya di mana? Kiai Damanhuri jenggotnya di mana? Ada dikit. Dikit, kebanyakannya di kitab. Baik, maaf kiai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanina al-musnadina al-muttasil ila al-muallif qala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allah taala bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah selesai. Berkata Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allama. Apa beda alim alama? Alim itu biasa aja. Alim itu ilmunya cuma beberapa, tapi allamah kana mutafanninan bi jami'il ulum illa qalila ya. Dia menguasai banyak ilmu, itu disebut allamah. Gelarnya yang berikut Syamsuddin, pelita agama. Kalau beliau datang ada yang tadinya gelap jadi terang, yang tadi nggak faham jadi faham ya. Abu Abdullah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i. Nama lengkap beliau Muhammad bin Qasim. Maka disebut Hasyiah Ibn Qasim. Semoga Allah meliputinya dengan rahmat. Alhamdulillah tabarrukan bi Fatihatil Kitab li'annaha ibtida'u kulli amrin dhi balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati darith thawab. Kata beliau, aku mulai kitab ini dengan alhamdulillah, bertabarruk dengan surat Al-Fatihah. Karena apa? Li'annaha tidak permulaan daripada kulli amrin dzibalin, segala urusan yang ada niat baiknya disebut dzibalin. Bal artinya kesadaran. Amrun zubalin, suatu urusan yang emang diniatkan secara baik. Alhamdulillah itu permulaan semua doa, benar gak? Penutup juga dari semua doa, benar? Wa akhir da'wal mu'minin fil jannah, orang beriman di surga, itu kalau selesai doa, apa kata mereka? Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa terakhir orang beriman selesai mereka masuk ke surga baca alhamdulillah. Ahmaduhu an waffaqa. Nah, ini tinggal tasdidnya sini. Man arada min ibadihi litafaqu fid din ala wifqi muradih. Aku memuji Allah yang telah memberi taufik. Waffaqa, taufik. Apa arti taufik? Oh, ada seseorang namanya Taufik. Kalian lagi berebut sama Taufik. Wabillahi taufik, jantungnya langsung berdebar. Wal hidayah, Mas Taufik dan Mas Dayat.
An waffaqa, Allah memberi taufik. Nah, saya ganti deh biar kalian gak ngedehem-dehem ya. Waffaqa itu artinya menyesuaikan gerak hamba dengan gerak Allah. Menyelaraskan perbuatan hamba dengan keridhaan Allah. Maka kalau kiai nutup khutbah dengan wabillahi mas taufik dan mas hidayat, itu maksudnya ya Allah, jika salah jalan tolong ditarik ke jalan Engkau. Disebut dengan muwaffaq. Tuh ada lagi namanya mas muwaffaq. Mas suka bikin wafak. Baik. Aku memujinya karena dia telah memberi taufik siapapun yang dia kehendaki min ibadih, tidak semua hamba. Sebagian hambanya litafaqquh fiddin, untuk memahami agama. Agama ini 4 ilmunya. Dari 4 inilah terbagi semua ilmu agama. Pertama, ilmu al-Islam. Lahir di sini hukum Islam disebut fikih. Apa pertama? Al-Islam. Lahir ilmu namanya fikih. Di fikih ada berapa mazhab yang terkenal? Yang kedua, al-iman. Melahirkan ilmu akidah dan tauhid. Di sini muncul 2 aliran besar tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Maturidi, Masrudi. Saya pernah ke makom Imam Al-Maturidi. Itu imam petani. Dia kalau panen, jamaahnya dia kasih buah. Jadi jamaahnya udah dapat ilmu, dapat susah nyari guru yang begitu sekarang ya. Sekarang kiai udah nggak sempat bercocok tanam. Sempat nggak kiai cocok tanam? Ladangnya sudah berganti menjadi pesantren. Pesantren situlah mereka motong-motongin jantung kalian, ya. Nebas-nebas kolbu kalian, biar jadi orang, biar nanti berbuah. Semoga malam ini sudah mulai berbuah. Pengennya buahnya bertambah ya, Mas Taufik. Wa usalli wa usallim ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Aku sampaikan salawat dan salam kepada makhluk paling mulia, Nabi Muhammad sayyidil mursalin. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini selama ini dengar hadis ini, tahu nggak siapa periwayat hadisnya? Siapa rawi hadis ini? Siapa? Nggak tahu kan? Nih, ingat ya, hadis rawahul Bukhari gitu kan, rawahu Muslim, rawahu Abu Daud. Nah, ini rawahunya siapa? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki keberkahan, Allah fahamkan di agama. Riwayat Imam Al-Bukhari wa Tirmizi atau wa Turmuji. Orang sini bacanya Turmuji ya? Turmudi. Nang di. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirin wa sahwil ghafilin. Ya. Karena berkah kalam ini, apa kata beliau? Aku sampaikan salawat dan salam kepada Nabi yang berkata, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan kepada sahabatnya dan para keluarganya, selama orang berzikir atau selama orang tidak berzikir. Maka sebanyak ada orang berzikir, sebanyak itu salawat. Sebanyak orang tidak berzikir, sebanyak itu Karena kalimat ini, kitab ini diberkahi sampai sekarang. Ini karena satu salawat aja kadang. Ya. Maka kalian, ini karena mau tamat, benar ya? Pasti habis ini galau. Ya Allah, hidupku jomblo.
supaya tidak kesepian, banyak-banyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, amalkan kitab dala, jadikan itu penghibur hati, pelipur lara. Kalau sholawat sudah nyatu dalam diri, apa yang kalian mau, itulah yang Allah mau. Tapi masih adakah kemauan kita jika Allah mau yang lain? Tidak ada. Kalau benar Allah berkehendak, maka kehendak kita tidak boleh menyalahi kehendak Allah. Tapi jika Allah sudah sayang hamba, apa yang dia mau, Allah mau. Kalian mau nikah langsung Allah nikahkan tuh. Tapi kalau Allah belum sayang sama kalian, ya enggak. Mau 1000 kali, gagal lagi. Gagal berkali-kali. وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين. Ini kitab ringkasan والتهذيب, susunan yang disusun ulang ya supaya rapi. Aku tulis untuk menjelaskan matan takrib supaya orang mubtadiin pemula memahaminya. Ini kata Imam Ibnu Qasim. Imam siapa? Kitab ini karena dia ringkasan, maka tidak disebutkan di situ dalil. Nanti kalian kalau sudah khatam, sudah selesai ngaji di sini, di luar sana, bahkan di alam maya, di alam YouTube, orang-orang sekarang nggak mau kitab, maunya dalil. Maunya apa? Jadi nanyanya mana dalilnya? Nggak mau cuma mana kitabnya. Maka nanti yang mau cari dalilnya, carilah kitab judulnya Bulughul Maram. Bulughul Maram adalah pendalilan semua yang ada di matan takrib atau Hasyiah Ibnu Qasim atau Fathul Mu'in. Semua dalilnya ada di mana? Ya, udah belajar kitab itu belum? Nanti belajar sama suaminya ya. Ya, udah itu aja deh ya. Udah malam. Jam berapa? Dereng. 9. Kitab apa lagi di sini nih? Ya, saya ijazahkan dulu ya. Ajaztukum Hasyiah Ibn Qasim wa syarah lil Imam Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waladhdallin. Amin. Nah, ini cara naruh kitab. Jadi kitab hadis matan harus di atas. Dan yang boleh di atas kitab hadis cuma kitab hadis. Kalau enggak Quran. Jangan taruh kitab hadis di bawah kitab fikih. Karena fikih itu menjelaskan hadis. Hadis menjelaskan Quran. Jadi kalau ada santri naruh Quran mushaf di bawah, enggak barokah ilmunya. Karena dia su'ul adab kepada Al-Quran ya. Jadi kalau di rumah sama naruh kitab itu yang benar. Naruhnya di mana? Jangan naruh di bawah, di lantai ya. Nah, kalau ngaji nih, jangan taruh kitab di bawah. Ngaji kalian taruh di mana? Bagus. Ya disayang-sayang lah kitabnya ya. Semoga disayang oleh Allah Subhanahu. Di sini ngaji Sahih Muslim juga. Tadi kita baca Sahih Muslim di atas ya. Baik. Hadasana. Hadas sana. Kalau ada hadasana, tambahkan depannya qala. Ya. Tadi dengan para ustadz kita baca Kitabul Iman. Nah, untuk kalian kita baca mukadimahnya. Halaman, maunya kitabun nikah.
Saya bacakan halaman 12 paling bawah ya, kitab yang ini. Bab taghlizil kadzib ala Rasulullah. Sebelumnya sunnahnya para ahli hadis, ahli riwayat meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah. Namun saya ringkas, nanti minta sanadnya kepada asatidz. Saya mendengar dari guru saya Syekh Sya'rani Thayyib Al-Banjari Al-Makki, Syekh Wildan Al-Banjari Al-Makki, Syekh Abdurrahman Nazari Al-Yamani Al-Makki, wa jami'ul masyayikh al-muhadditsin alladzina bada'u riwayatahum bihadhihi riwayah, semuanya mengatakan wa huwa awal, inilah yang pertama aku dengar. Dan sanadnya berhenti di Sufyan bin Uyainah. Kata Sufyan bin Uyainah, inilah yang pertama aku dengar. Beliau meriwayatkan dari Abi Qabus ya, Maula Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, dari Amr bin Dinar, dari Abdullah bin Amr, dan kemudian dikatakan di situ qala Rasulullah SAW, ar-rahimuna yarhamuhum ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Ikuti, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk di bumi, maka yang di langit pasti sayang kepada kalian. Itu bukan cinta-cintaan, bukan. Sayang dalam pengertian rahmah, ya, empati, simpati ya. Kemudian dengan sanad kami yang bersambung kepada Imam Muslim, beliau berkata, qala haddatsana. Jadi kalian nanti kalau baca riwayat, bacanya wabihi ilaihi qala. Gimana? Haddatsana. Baru begitu ya. Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Gundar an Syu'bah wa qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Mansur an Rib'i ibn Hirash annahu sami'a Aliyan radhiyallahu taala anhu yakhtub. Jadi kata Rib'i, saya mendengar Sayyidina Ali berkhutbah, bukan berkhitbah. Nah, ini sudah mulai ada ngantuk kan? Nah, bangunin. Ntar kalian dikhitbah loh ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ikutin, la takzibu alayya. Fa innahu man yakzibu alayya yalijin nar. La takzibu alayya, jangan berbohong atas namaku. Karena siapapun yang berbohong atas namaku pasti masuk neraka. Ada riwayat lain, man ta'ammadahu, kenapa tuh? Masya Allah. Langsung dapat hasil ya. Man ta'ammada alayya kaziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berbohong atas nama Nabi, siap-siap tempatnya di neraka ya. Mau bohong. Kalau bohong atas nama ustadz, paling dosanya ke ustadz. Tapi bohong atas nama Nabi, itu bohong atas nama Allah. Maka dosanya dosa besar. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari agama, ya. Dan ciri-ciri orang yang banyak bohongnya, kafa bil mar'i kaziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Ciri-ciri orang pembohong, dia menceritakan semua yang dia dengar. Pasti dalam bercerita dia nambahkan, mengurangi. Benar enggak? Wa bihaza ajaztukum ajma'in kitab sahih Muslim kama ajazani masyaikhi. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Siratal ladzina Ya. Alhamdulillah sudah bersambung sanad kalian. Nah, dan saya katakan ajaztukum jami'an jami'a marwiyati. Jadi semua riwayat saya. Ya. Baik kitab akidah, kitab fikih, kitab tafsir, semua yang kita diijazahkan masyayikh, kalian diizinkan untuk menerima riwayatnya, ya. Qabilna, gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan kepada orang tua, bersyukurlah kepada Allah, anak-anaknya diizinkan Allah menjadi bagian may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka setiap kali mereka baca kitab itu ada nur di kepala Bapak Ibu. Ya, ada nur, cuma nggak kelihatan kan? Kecuali namanya nur. Nur itulah yang membuat kita punya makom nanti di surga. Maka nanti Bapak Ibu ini kalau tulus, tahu-tahu nggak pernah beramal, makomnya tiba-tiba tinggi. Bertanyalah ibu-ibu ini, bapak-bapak ini ke malaikat. Bang malaikat, ini kan saya nggak pernah beramal begini, kok bisa nyampe? Kata beliau-beliau malaikat, karena amal dan doa anak-anakmu. Apalagi kalau guru. Guru itu tambah murid dia tambah tinggi. Apalagi muridnya baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, langsung tambah naik, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Satu huruf kita baca, satu makom di sana. Satu huruf dibaca, satu makom di sana. Dan satu makom di sana sama dengan sini terus ngeliat bulan, jauh apa dekat? Jadi bersyukur Bapak Ibu ya, tambah semangat menyekolahkan anak-anak kita di pesantren. Dan kabar gembiranya untuk terakhir kali saya nyampaikan pada malam ini ya. Malam-malam berikutnya nggak tahu deh ya. Negeri kita Allah pilih untuk menjadi negeri yang paling santai di dunia menghadapi pandemi. Karena orang Indonesia justru malah nanti kesurupan virus kalau nggak ngumpul-ngumpul. Maka Allah ini buat kita ini bertenaga, buat kita ini sehat kalau kita berkumpul berjamaah. Jangan tinggalkan berjamaah, karena jika umat Islam sudah pisah dari jamaah, siap-siap virus baru muncul. Virusnya bukan Om Rikon, bukan Tante Kokon. Virusnya virus khauf, rasa takut. Khasyah, bukan was-was. Coba lihat orang-orang yang diisolasi, yang dikarantina karena penyakit. Banyak yang meninggal. Justru yang di rumah jarang kecuali Delta kemarin. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena ada was-was masuk. Ada was-wasnya. Ya kita taat aja sama pemerintah disuruh vaksin. Dan saya yakin pesantren ini mendukung vaksin, benar? Udah divaksin belum? Tapi kalian belum divaksin dari cowok-cowok jahat. Vaksinnya nanti minta sama Yai Damanhuri ya. Nasihat kita cuma itu, banyak-banyak lawat, silaturahim, insya Allah Allah jaga kalian, dicepatkan dapat rezekinya, disambungkan keberkahan kepadanya. Demikian dari saya. Nas'ulullah al-afwa wal-afiyah wat-taufiq wal-hidayah wa nas'ulullah husnal khatimah bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon izin, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa apa? Doa cepat kawin? Ya Allah kawin, ya Allah kawin, ya Allah. Baik. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وإلى ساداتنا المحدثين وسادتنا أهل الرواية والحديث وسادتنا الفقهاء وسادتنا أهل العقيدة أهل التوحيد من العشائر والماتريدية وسادتنا أهل الصلوات صاحب أسانيد دلائل الخيرات وساداتنا أهل الحقائق أهل الطرائق سادتنا نقشبندية والقادرية والشاذلية والشطارية والسمانية والإدريسية وجميع طرق الصوفية والأولياء الصالحين ومشايخنا ومشايخ مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبأخص الخصوص إلى روح شيخنا بهياي خداري وبهياي درهار وإخوانه ومشايخه وأهله ومريديه ومحبيه ومن اتصل سناده إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk orang tua kita, guru-guru kita di sini ya, dan muassis, semua muhsinin, semua orang yang berwakaf, bersedekah, dan semua orang yang belajar di pesantren ini. Likulli talibin wa talibatin wa muallimin wa muallimatin wa muhsinin wa muhsinatin wa kullu abdin jarra وكل عبد يجري ويمشي في هذا المعهد المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا أحد صل على أحمد. اللهم يا أحد صل على محمد. اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا أحد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل معلم ومعلمة ولكل حاضر وحاضرة ولكل والد ووالدة ولكل مولود ومولودة ولكل مسلم ومسلمة في برك وبحرك يا الله يا واسع المغفرة. اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم يا ستار استرنا. اللهم يا ستار استرنا بجمالك وزينا يا الله يا جليل يا ذا الجلال والإكرام بجلالك. اللهم جملنا بخلق القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم توفنا بحب القرآن واشفعنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل الصلوات. اللهم نور قلوبنا بالصلوات. اللهم أوصل قلوبنا وأرواحنا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وبنور مشاهدتك وبنور معرفتك وبنور الإيمان والإسلام والإحسان. اللهم وفقنا لطاعتك. وفقنا وأهلنا وذريتنا والمريدين لطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من له كل اسم يا من له كل ملك. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك وبجميع ملكك أن تحسن لنا عاقبتنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسألك الخير كله مما علمنا ولا نعلم ونعوذ بك من الشر كله مما علمنا ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة
وبسر القرآن العظيم وبالصلوات على سيدنا محمد صاحب خلق عظيم. اللهم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم استجب دعواتنا فيسر أمورنا ويسر أمورنا واقضي حوائجنا واشفي مرضانا واقضي ديوننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.